Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sintabela dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Islam menyikapi virus COVID-19. Virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti flu dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus yang lebih serius, pneumonia. Anda dapat mencegahnya dengan mencuci tangan secara rutin dan menghindarinya menyentuh wajah. Metode penyebaran virus COVID-19 yang baru ini adalah melalui kontak dengan orang terinfeksi, maka mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak secara tetesan air liur atau cairan lendir hidung orang yang terinfeksi. Cara-cara mencegah yang baik adalah mencuci tangan secara rutin dengan gel pembersih berbasis alkohol atau sabun dan dibilas dengan air. Menutup hidung, mulut dengan tisu atau batuk dan bersin pada bagian dalam siku. Hindari interaksi fisik 1 meter atau 3 kaki dengan siapapun yang memiliki gejala batuk, pilek atau flu. Akibat virus ini, di samping korban yang berjatuhan dan bahkan meninggal dunia sering terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di tanah suci. Menyikapi epidemi global ini sebagai orang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Ada beberapa yang harus dilakukan sebagai insan kamil yang hanya takut kepada Allah, dan beberapa penulis disampaikan sedikit yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi COVID-19 atau virus corona yang sedang mewabah saat ini. Senantiasa berlindung kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagainya makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita sebagai manusia, oleh karenanya kita senantiasa meminta perlindungan dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman yang berbunyi, Ar-Rahim minal arhamu wa huwa khafidoi jairu faullah. Ya, artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah Allah penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca pagi hari dan petang hari, ya berbunyi kiwalaladi fi syais mihaman ayadura laladi Allahi bismil malidi sami wa huwa sami, yang artinya dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah Allah mendengar dan Allah mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Bila diamalkan oleh seseorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun yang atas
yang ada di atas muka bumi ini. Berikhtiar untuk pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai orang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan makanan yang baik, rutin berwudu, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai dengan virus. Dari ikhtiar ini berkehendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi birdo wa khawi ita aihi tafam wa khalabi di basam tamit manafri ro takhoroku la labiha, yang artinya apabila kalian mendengar tentang wabah atau penyakit di sebuah tempat, maka jangan kalianlah masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, janganlah keluar dari tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhan, maka berobatlah. Quran riwayat Muhammad nomor 12.186 dan disahkan oleh Imam Albani. Sedikit Islam mengajarkan kita dalam menyikapi wabah virus corona ini, virus yang menjadi ketakutan di seluruh dunia. Dan terakhir, penulis sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah agar upaya Ia senantiasa menjaga diri kita dengan wabah ini menjadi awal kita untuk wujud dan mendekatkan kepada Allah, Sang Pencipta seluruh alam dan seisinya. Doakan keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi jauh dari wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya dari wabah penyakit ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Karena seorang muslim harus senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Islam di bawah sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hidup dan berjuang di muka bumi semata hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian video yang saya buat mengenai COVID-19 pada Islam. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan bisa memotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.